Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bertarung dengan Dukun Rawa Rontek. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Tegar namanya, pakar supranatural, alias dukun asli dari Klaten. Ia baru saja melakukan aktivitas rutinnya saat itu, yakni melakukan pengobatan gaib, atau sering mereka disebut berikhtiar, atau nyareat kepada Gusti Allah, untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Duh, mau malam minggu begini, bukannya cewek yang ngajak jalan, malah ada panggilan gaib. Keluh Tegar saat itu, ketika mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang meminta untuk nyareat kepadanya. Tegar ini adalah seorang pemuda pecinta gunung, yang kebetulan juga ia diberikan sebuah keberkahan dari Gusti Allah dalam kewajiban menumpas hal-hal gaib yang merugikan kehidupan manusia. Saat itu tepat sekali malam minggu. Harusnya ia bisa jalan-jalan. Ya, meskipun tidak ada pasangan, setidaknya nongkrong ke kafe bersama teman-temannya. Juga bisa melepas penat setelah beberapa hari kemarin sibuk dengan urusan kerjaan. Tapi niat untuk bertemu kawan-kawannya malam itu harus Tegar tunda. Selain tempat rekomendasi kumpulnya ramai sekali, Tegar juga tiba-tiba memiliki agenda dadakan yang lebih penting dan menyangkut dengan keselamatan seseorang. Sebut saja namanya Reza. Tiba-tiba sekitaran jam 4 sore, mengirim pesan di WhatsApp kepada Tegar. Mas, punten, nanti malam bisa ke rumahku tidak mas? Ayah terkena masalah. Sepertinya ada yang tidak beres. Butuh bantuannya emas, kata Reza dalam pesan di WhatsApp. Oh ya, insya Allah saya kesana habis sholat isya. Gak apa-apa kan? Balas Tegar karena memang ia biasa melakukan kegiatan seperti itu di malam hari, selepas sholat isya, dan juga amalan lainnya. Iya mas, gak apa-apa, ditunggu ya. Nanti berkabar kalau sudah berangkat, tutup Reza. Reza merupakan kenalannya Tegar lewat hal-hal gaib seperti itu. Pada saat dulu, ia juga pernah berurusan dengan Tegar, terutama karena masalah yang sedang ia alami. Waktu itu masalah yang dirasakan keluarga Reza, seperti santet bentuk boneka pocong, dan tanah kuburan yang ada di sekitar rumahnya. Namun alhamdulillah, saat itu selesai dan lancar, karena kehendak Allah, walaupun harus berperang dengan alam gaib. Hingga saat itu, Tegar dan Reza berteman baik, dan Tegar anggap sebagai keluarga sendiri. Namun setelah beberapa bulan terakhir ini, Reza sering bercerita kepadanya bahwa keluarganya mengalami hal-hal yang aneh, serta klimaksnya, Tegar dipanggil kembali untuk memeriksa kondisi ayah Reza. Setelah membaca pesan darinya, Tegar langsung mempersiapkan segalanya, baik perlengkapan seperti sepatu dan tas kecil andalannya, karena menurut teman tongkrongannya, lebih keren kalau pakai tas itu. Juga tidak ia lupakan untuk menyempatkan menerawang sedikit ke sumber masalah, agar ia bisa menyiapkan cara menghadapi masalahnya. Singkat ceritanya,
Jam 9 malam Tegar tiba di rumah Reza. Di sana ia langsung menceritakan kronologis masalah yang ayahnya alami selama ini. Menurut keterangannya, ayahnya Reza ini mengalami kesakitan yang hebat di kaki, hingga tidak bisa digerakkan karena saking sakitnya. Mula-mulanya yang sakit hanya di kaki kanan. Tidak lama kemudian, merambat ke kaki kiri. Dan saat ini keduanya tidak bisa digerakkan, seperti lumpuh saja. Penyakit tersebut menurut Reza sangat cepat, dan tiba-tiba saja ayahnya kesakitan, seperti dipukul oleh puluhan orang. Jauh sebelum malam itu, Tegar sudah memberikan saran agar ayahnya Reza diperiksa secara medis terlebih dahulu, karena ia khawatir beliau memiliki riwayat asam urat atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan kaki. Lalu beliau pun sempat memeriksa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan layaknya pasien pada umumnya. Namun setelah dicek medis, ternyata hasilnya normal, alias sehat walafiat. Tidak berhenti sampai di situ, Tegar juga menyarankan beliau pergi ke tukang urut yang familiar di kota tersebut. Sebut saja namanya Pak Bani. Wah, Pak, ini mah bukan urat kejepit. Ini mah ada yang ngirim, tapi saya tidak bisa ngobatinya. Saya hanya bisa ngerasain saja, kata Pak Bani. Dari situlah, sakitnya mulai luar biasa. Kakinya Mbak ditusuk oleh ribuan jarum dan dihantam benda berat. Ketika Tegar sampai di rumah Reza, Tegar lumayan kaget karena kondisi rumahnya saat itu ramai sekali. Beneran ramai sekali, karena banyak saudara Reza yang juga sengaja hadir untuk melihat pengobatan yang akan dilakukan oleh Tegar. Tegar berpikir, malam itu adalah beban kerjanya akan bertambah, karena harus melindungi banyak orang. Bukan apa-apa, hanya saja ini akan menguras energi yang lumayan banyak. Bayangkan saja, Tegar harus melindungi 7 orang yang hadir, serta 1 bayi, dari gesekan energi. Apalagi ini adalah kasus santet. Karena Tegar juga mengkhawatirkan, takut ada kejadian yang di luar kendali. Alhasil Tegar meminta kepada semua orang yang hadir saat itu untuk berzikir kepada Allah. Yang membuat Tegar semakin khawatir adalah mereka semua berada di satu ruangan yang sama dengan pasien. Singkat ceritanya, setelah Tegar melakukan briefing kepada keluarga Reza, ia mulai duduk bersila dan ikut berzikir untuk melihat kondisi awal, atau Tegar sering menyebutnya, untuk mendeteksi tubuh. Hampir 30 menit Tegar mendeteksi kondisi tubuh ayah Reza, dan Tegar pun mendapatkan datanya, yang ia dapati dari persoalan yang dialami oleh ayahnya Reza. Ialah sebuah kiriman santet yang dilatar belakangi urusan karir dan jabatan. Sepanjang kegiatan gaib yang dilakukan oleh Tegar, santet karena urusan kerjaan, apalagi jabatan memang tinggi. Apalagi jika itu berkaitan dengan jabatan yang strategis dan punya pengaruh yang besar terhadap kantor kerjanya. Hasil scanning memberitahukan bahwa semua itu ada kaitannya dengan pekerjaan. Benang merahnya ketemu ketika ayah juga bercerita tentang kerjaannya. Jadi si ayahnya Reza baru saja mendapat promosi jabatan dan memegang sebuah proyek yang lumayan besar. Namun ayah juga menjelaskan bahwa jabatannya ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama peningkatan gaji. Justru tanggung jawabnya sekarang semakin lebih besar. Tantangan dalam proses pengobatan itu memakan waktu yang lama karena kondisi ayahnya Reza saat itu. Ketika dipagari atau dilindungi di rumah, ia bakal diserang di kantor kerjanya, sehingga sulit dilakukan protoksi karena lokasi serangannya yang tidak terprediksi. Pada malam itu, para keluarga Reza juga kebingungan dan melakukan diskusi bersama Tegar.
untuk mencari cara. Bagaimana caranya supaya si pengirim atau si pengganggu ini kapok dan tidak melakukan hal yang sama, baik kepada ayah ataupun kepada keluarga lain. Ketika semua orang di ruangan itu bertanya kepada Tegar soal cara membuat orang kapok, "Hajar saja langsung Sukma dukunya," jawab Tegar dengan tegas. Karena saat itu ia berpikir, tidak akan ada orang manapun yang setengah-setengah dalam kiriman ilmu gaib, apalagi jenis santet. Oleh karena itu Tegar juga tidak mau setengah-setengah. Jadi harus dipangkas sampai akarnya, yakni si dukun atau yang punya barang-barang kiriman ini. Jika dikirim hanya kepada pengirim dalam hal ini, mungkin saingan kerja ayah. Maka Tegar pikir, itu bukan solusi utama. Karena si musuh ini akan melapor kepada dukunnya. Malam itu waktu menunjukkan pukul setengah 10 malam. Semua pada zikir ya, biar selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan ada yang gibah. Ini bukan lagi nonton topeng monyet, ujar Tegar malam itu. Kebetulan sekali, anaknya ayah yang pertama ini bisa meraga Sukma. Di fase pertama mereka bertemu. Sudah Tegar latih demikian rupa. Tapi memang sudah punya bakat awal. Jadi memang gift dari Allah langsung. Tinggal diasah, bukan belajar ke dukun atau bertapa ke goa. Anak pertama ayah itu, atau kakaknya Reza, yang bernama si Bagas. Tegar senang sekaligus bersyukur atas kehadirannya. Karena selain baik, Bagas juga bisa meringankan bebannya malam itu. Bagas mulai mengetahui dan menyadari dirinya mampu dalam hal ilmu gaib sejak kasus ayahnya yang sakit kepala terus-menerus. Pada saat itu, Bagas mulai melihat melalui mata batinnya. Betapa kagetnya. Dia melihat sosok mirip seperti tuyul yang menempel di kepala si ayah. Akhirnya pas zikir bareng, tiba-tiba dia bisa meraga Sukma dan membantu si ayah untuk melawan tuyul itu. Kembali ke malam itu, Bagas sudah mendekati Tegar, seolah paham jika Tegar memerlukan bantuannya dalam kasus yang lumayan kompleks ini. Bagas mulai melihat kondisi gaibnya dengan meminta bimbingan darinya. "Ayo mas, kita mulai. Bismillah ya mas, bimbing Bagas juga supaya tidak nyasar penglihatannya," kata si Bagas. "Siap, pasti. Kita mesti kompak, gas," ucap Tegar sambil memberi semangat kepada Bagas. "Ayah, Bagas, siap. Siap Pak Haji." Sebenarnya seperti hasil penerawangan dari Tegar. Sebelum berangkat ke rumah Reza malam itu, Tegar sudah melihat sosok makhluk yang mengganggu dan menggerogoti kaki ayah Reza. Sosok itu adalah jenis mirip ulat kayu, yang besarnya sejempol kaki orang dewasa. Makhluk tersebut menggigit urat yang ada di dalam kaki si ayah. Awalnya hanya kanan, terus pindah ke kiri, terus dua-duanya. Dan Jumat kemarin, yang kanan sudah sembuh, namun yang kiri semakin sakit. Jenis makhluk seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena akan berdampak kepada penyakit medis lainnya, seperti asam urat, lumpuh, bahkan bisa juga diabetes. Karena melihat kondisi tersebut, hingga ayah juga mulai menyerah dan pasrah tanpa arah, Tegar turut emosi sekaligus iba. Karena pada kasus-kasus sebelumnya, ayah Reza ini tipikal orang yang sangat kuat dan tegar. Dalam situasi inilah, dalam pikirannya Tegar, terbesit untuk merusak dan menghancurkan Sukma dari si dukun tersebut. Akhirnya lampu di ruangan tersebut dimatikan. Lantunan zikir mulai terdengar sayup-sayup dari luar ruangan. Jadi posisinya begini. Ayah sebagai pemancar sinyal. Karena pelacak sudah Tegar tempelkan ke badan beliau
untuk tahu lokasi dukun dari gaib yang dia kirim. Bagas sebagai tukang pukul yang akan eksekusi mukulin Sukmanya. Di sini Tegar hanya sebagai tukang doa saja yang menyupport semua urusan para pemain inti supaya tidak keluar koridor dan stay di tribun hingga pertandingan selesai. Bagas dan Ayah membelakangi Tegar, dan Tegar memegang masing-masing punggung keduanya. Bagas di kiri, Ayah di kanan, dan telapak tangannya menempel pada punggung masing-masing. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Turunlah mereka di pinggir pantai. Akhirnya Tegar dan Bagas tiba di pesisir pantai. Semula Tegar tidak paham itu di mana, karena sangat gelap sekali. Namun suara ombak seolah menjadi sinyal bahwa ia dan Bagas sedang berada di salah satu pantai. Tidak lama setelah mereka mendarat di pantai tersebut, ternyata kedatangan mereka disambut hangat oleh sesosok jin hitam yang dilihat dari tinggi dan besarnya itu jelas-jelas bukan dari golongan manusia. Namun ternyata mata Tegar salah melihat. Bukan soal sosoknya, tapi soal jumlahnya. Semula Tegar mengira sosok tersebut hanya satu. Ternyata ada ribuan sosok hitam dengan posisi kuda-kuda yang siap menyerang mereka. Saat mendarat, ternyata si Bagas menampakkan kakinya di pantai, sedangkan Tegar posisinya melayang. Otomatis yang pertama diserang oleh ribuan sosok hitam adalah si Bagas. Saat itu Tegar tidak tahu kenapa malah sedikit senyum. Karena ia lupa tidak briefing di awal kalau mereka bakal diserang. Setelah beberapa menit Bagas melakukan pertarungan, Tegar sempatkan melatih ketangkasannya supaya ilmu Bagas meningkat. Namun itu tidak bertahan lama, dan Bagas menunjukkan kewalahannya, hingga ia memutuskan meminjamkan sebuah pusaka peninggalan salah satu tokoh nasional. Pedang dan gagah dan tajam, Tegar lemparkan ke Bagas, supaya ia mampu menebas ribuan makhluk itu. "Gas, ini tangkap senjatanya. Bismillah pakainya," teriak Tegar. "Loh, kamu punya senjata ini, Mas? Kenapa kamu baru bilang pas aku kewalahan, Mas?" Ucap Bagas sedikit kesal, karena di saat seperti itu, Tegar masih sempat mempermainkannya. Bagas bertarung hampir 30 menitan, dan yang membuatnya aneh adalah sosok tersebut tidak habis-habis. Fix, sepertinya makhluk itu bukan ribuan, melainkan jutaan. Akhirnya ia menarik Bagas untuk kembali pulang, untuk menyusun kembali strategi yang efisien dan efektif, tidak menguras banyak tenaga. Dukun ini memakai halimun gaib, jadi susah ditembus. Sebentar, aku cabut dulu. Sekalian nanti aku minjem naganya Eyang Jagaraksa buat bantuin kamu mantek jin dan dukunya sekalian, ucap Tegar kepada Bagas. "Ya, pinjem sukmanya buat dampingin Bagas." "Oke, pakai saja, Mas. Bismillah." "Siap. Bismillah. Kita mulai lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Turunlah mereka di pantai yang sama dan langsung melesat ke hutan yang tidak begitu dalam. Pada ronde kedua kali ini, mereka mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk kendaraan yang mereka gunakan dari pantai menuju hutan. Saat itu mereka diberikan akses kendaraan, seekor arwah naga, dari salah satu tokoh leluhur Indonesia. Alhasil naga itu mampu membasmi berbagai macam makhluk yang dianggap receh itu. Perjalanan dari pantai yang banyak makhluk hitam itu menuju pedalaman hutan memakan waktu tidak terlalu lama. Rumah si dukun tersebut memang dekat dengan pantai, namun bukan main penjaganya. Banyak sekali jin-jin di sana, mulai dari kelas B
hingga kelas A ada di sana. Dan semua itu jadi lalapan si naga Eyang. Rumahnya sudah terlihat, dan mereka mendarat dengan selamat di depan rumah si dukun, tanpa susah payah. Perlahan mereka masuk ke dalamnya. Semua penjaganya sudah tegar bobol bareng bersama Bagas dari atas naga tadi sebelum mendarat. Rumahnya berukuran sedang, masuk kurang tamu. Di sisi kanan ada 2 kamar, terus lorong ke arah belakang. Di belakang ada ruang kosong lagi. Entah fungsinya untuk apa, tapi tegar mencurigai. Ruangan kosong tersebut adalah tempat praktiknya, melancarkan ilmu hitamnya, sekaligus sebagai penerima tamu khusus, urusan halal gaib. Karena ruangannya cukup luas, serta dekorasi yang menurut Tegar melambangkan pesugihan yang sangat kuat. Namun meski Tegar sudah membobol pertahanan dari depan rumahnya, ternyata makhluk-makhluk mengerikan peliharaan si dukun itu masih banyak sekali dan terus konsisten menyerang Tegar dan Bagas. Bahkan ia sesekali menunjukkan kewalahannya dan muntah-muntah tidak mengeluarkan apapun. "Tahan, Gas. Sebentar dulu. Kamu duduk di situ. Aku kasih ilmu sedikit, biar kamu tidak oleng," ucap Tegar sambil mengelus punggung Bagas. Bagas tidak membalas ucapannya dan hanya menuruti saja. Mungkin karena sudah tidak karuan perasaan dalam dirinya. Meski orang itu kuat, tapi jika terus digembur habis-habisan seperti ini, Tegar rasa siapapun akan tumbang. Itulah mengapa dalam perjalanan gaib, baiknya kita jangan bepergian sendiri. Seperti para pendaki gunung yang butuh pengingat dan pemberi kesadaran jika halusinasi itu muncul. Perjalanan gaib memang membutuhkan banyak sekali energi. Apalagi itu sudah jelas-jelas akan bertarung. Saat itu sambil memberikan sebagian energi kepada Bagas, Tegar sambil memantau keadaan sekitar. Karena tujuannya adalah mencari keberadaan dukun tersebut. Akan tetapi, tidak semudah yang dibayangkan. Sambil tangan kanannya memegang punggung Bagas, tangan kirinya sambil menebas satu persatu makhluk menjijikan itu. Memang bukan main, entah berapa nyawa yang telah dikorbankan menjadi tumbal kepada para makhluk itu. Karena biasanya makhluk peliharaan seperti itu akan meminta imbalan sebuah nyawa atau darah dari manusia. Nauzubillah min zalik. Tidak lama kemudian, Tegar juga yang dibantu oleh kehadiran Sukma Ayah yang berhasil menemukan sosok dukun tersebut dan berhasil menariknya keluar dari tempat bertapanya. Ternyata selama ini, dia berada dekat dengannya, tepatnya di ruangan sebelah kanan. Dirinya sulit dilacak, karena memang memiliki ajian halimun. Oh iya, peran Ayan di sini tidak terlalu dilibatkan, karena Tegar membawanya bukan untuk bertarung, melainkan menyaksikan perjuangannya dengan Bagas, karena Ayah juga yang memang menginginkannya. Setelah berhasil menarik Sukma si dukun, terlihatlah sosok dukun tersebut, terpasang tasbih yang melingkar pada lehernya. Tegar melihat ada yang aneh dari sosok tersebut, karena selain dirinya adem ayem, walaupun kedatangan musuh seperti mereka bertiga, ia terlihat seperti ada berisai yang sulit untuk ditembus. Akhirnya Tegar scanning kembali tubuh si dukun tersebut. Betapa kagetnya Tegar saat melihat dukun itu. Ternyata si dukun tersebut sedang menggunakan rawa rontek, ilmu yang bisa membunuh siapapun yang disentuhnya. Pantas saja saat si Bagas beberapa kali membacoknya tubuh si dukun, tubuh itu kembali seperti semula. Jadi dalam dunia gaib, sukma seseorang juga bisa dibunuh dan dibacok, layaknya seperti tubuh aslinya. Asalkan sukma dilawan dengan sukma, supaya bisa leluasa bergerak. Dalam kasus dukun ini memang aneh. Setiap bacokan yang dilayangkan oleh Bagas, tubuhnya kembali utuh. "Gas, ayo, kita tenggelamkan saja dukun ini di laut.
Teriak Tegar dengan panik karena takut si dukun tersebut memulai serangan baliknya. Seketika Tegar langsung menghampiri si dukun biadab itu dan mengikat sukmanya supaya tidak bisa melakukan serangan gaib. Ya Allah, hidup dan mati adalah urusanmu, tapi minimal dukun ini harus kapok. Bismillah, ucap Tegar saat itu, bercampur aduk antara berharap dan kesal. Atas izin dari Sang Maha Pencipta, sukma si dukun akhirnya bisa diam dan tidak bergerak lagi. Sebelum ditenggelamkan ke laut, Bagas mengembalikan pedang yang dipinjam lewat Tegar. Dan saat itu Bagas juga melanjutkan serangan kosongnya. Mungkin karena masih kesal, Tegar berucap, "Mampus kau! Kenapa kamu menggunakan praktik ilmu beginian? Tidak ada faedahnya," ucap si Bagas sambil memukul dukun itu terus-menerus. Banyak pertanyaan yang Bagas sampaikan, tapi sepertinya ia tidak membutuhkan jawaban, karena itu hanya luapan kekesalan pada si dukun. Pertunjukan tersebut membuat si Tegar juga ingin ikut andil dalam menumpas ilmu hitam di muka bumi ini. Singkat ceritanya, setelah sampai di pantai tempat pendaratan pertamanya, yang tadi masih banyak jin hitamnya, akhirnya Tegar melemparkan sukma si dukun tersebut ke lautan, karena hanya itulah caranya melenyapkan ajian rawa rontek. Ketika dilemparkan dan masuk ke laut, seketika itu juga, semua sosok hitam di tepian pantai tersebut hilang dalam sekejap. Naga Eyang juga ikut senang melihat kondisi tersebut. Entah kenapa, Tegar melihat naga tersebut bisa tersenyum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tutup Tegar malam itu. Akhirnya mereka balik lagi ke dunia mereka. Saat balik ke rumah Reza, semua terlihat bercucuran keringat. Bahkan si Bagas, bajunya sudah tidak bisa dipakai. Entah kenapa banyak sobekan seperti dicakar sosok raksasa. Pada saat itu, hanya bengong dan melihat mereka bertiga seperti permainan semata. "Mas, tadi pas ayah dicabut sukmanya, terasa sekali. Dari tengkuk sampai ke ubun-ubun gitu, seperti bolong dan adem. Astagfirullah, lupa dibalikin ya, maaf." Sambil netralisir, Tegar segan lagi bagaimana keadaan dukun secara lahiriah. Dukun itu tergeletak di lantai kamarnya, mungkin tidur atau pingsan. Semoga saja bisa kapok. "Mas, alhamdulillah, pangkal paha kaki kiri sudah tidak sakit lagi. Tinggal dengkulnya yang masih agak nyut-nyutan. Bismillah, semua ada prosesnya. Semoga bisa sembuh. Semoga penyakitnya bisa menghilang." Setelah semua rangkaian agenda tersebut selesai, badannya Tegar terkulai lemas dan jatuh ke lantai, seperti benar-benar kehilangan semua energi yang ada pada tubuhnya. Tegar tergeletak di ruangan tersebut, tanpa ada rasa malu, ditonton semua keluarga Reza, karena Tegar memang sangat kelelahan. "Ini mas, pakai bantal, lurusin kakinya," inisiatif Reza, sambil membantu meluruskan kakinya Tegar. Saat itu Tegar hanya diam saja, dan termenung sambil mengumpulkan energi, sedikit demi sedikit, untuk modal pulang nanti, supaya kuat bawa motornya. Bagas yang sudah kembali pulih tenaganya, mulai presentasi kepada keluarga Reza, tentang apa yang sudah dilalui bertiga. Tegar tertegun saja, salut kepada si Bagas, yang cepat sekali kembali ke keadaan awal. Jadi demikianlah kisah Tegar soal membasmi praktik ilmu-ilmu yang menyesatkan. Pada dasarnya, semua ilmu itu bertujuan baik. Yang membuat sesat adalah pikiran manusia itu sendiri. Singkat ceritanya, Tegar pun pamitan kepada keluarga Reza. Semuanya berakhir dengan baik. Namun sesekali,
Ia juga selalu meminta informasi soal perkembangan ayah kepada Reza. Dan selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.